Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Pia Ayu Lestari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Apa ya? Ada yang tahu gak kepemimpinan itu apa? Terus syarat kepemimpinan ada apa aja sih? Selain itu juga di video ini saya akan membahas mengenai kriteria kepemimpinan Rasulullah seperti apa. Yuk simak video kali ini mengenai kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara singkat berarti orang yang memimpin suatu kelompok seperti keluarga, komunitas masyarakat, suku, lembaga, hingga negara. Misalnya, dalam kehidupan pernikahan, maka suami adalah pemimpinnya. Sedangkan dalam suatu negara, presiden adalah pemimpinnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi seluruh yang memimpinnya melalui cara-cara yang positif. Setiap orang adalah pemimpin, masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam atau kepala negara adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap perempuan adalah pemimpin dan pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap asisten rumah tangga juga pemimpin pada harta majikannya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan Rasulullah SAW selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Antara lain, dalam memimpin selalu menggunakan sistem kemusyawarahan. Terus juga menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Sifat ramah, selalu menunjukkan kelembutan, lebih mementingkan umat daripada diri sendiri. Terus, cepat menguasai situasi dan kondisi. Selain itu juga, beliau adalah pemersatu umat. Terus mengembangkan dasar-dasar perdamaian, juga pembawa rahmat bagi seluruh alam. Selain itu juga, beliau adalah konsisten, tidak pandang siapapun dan tidak pernah pilih kasih. 4 sifat Rasul yang sangat mulia yang harus ditiru dalam berkepemimpinan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang pertama, benar atau sidik. Yang kedua, cerdas atau patonah. Yang ketiga, menyampaikan atau tablik. Dan yang keempat, dapat dipercaya atau amanah. Ada beberapa macam ayat Al-Quran dan juga hadis mengenai kepemimpinan, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, terus ada juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247, dan juga Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Di sini saya akan membacakan satu ayat Al-Quran mengenai kepemimpinan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 59, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa uli amri minkum. Fa inna tanazzakum bi syai'i faraduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalika khairu wa ahsanu tawilan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian kamu berlarian pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kurang lebih seperti itu berbunyinya. Selain ayat Al-Quran, terdapat juga di dalam hadis mengenai kepemimpinan yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya. Dan juga ada satu hadis yaitu yang berbunyi, sesungguhnya
kepemimpinan merupakan sebuah amanah di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakan dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Syarat kepemimpinan dalam Al-Quran. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus adil, yang ketiga harus amanah, yang keempat harus kuat. Sedangkan syarat kepemimpinan dalam hadis yaitu yang pertama mempunyai akidah yang lurus, yang kedua mempunyai wawasan yang luas, yang ketiga mempunyai dedikasi pengabdi, yang keempat mempunyai komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Kriteria kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Yang pertama lemah lembut, yang kedua tidak kasar baik dalam ucapan maupun perbuatan, yang ketiga siap memaafkan kesalahan orang lain, yang keempat selalu memohonkan ampunan untuk rakyatnya yang berbuat dosa, yang kelima siap mendengar aspirasi rakyat, yang keenam memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diembankan. Terus yang ketujuh, selalu tawakal kepada Allah.